Shalom Army of God, puji Tuhan bisa berjumpa lagi dengan kalian walaupun masih secara online. Tapi saya percaya Tuhan tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Welcome home bagi teman-teman yang baru pertama kali beribadah online di GMS Sumatera. Sebuah sukacita dapat menyambut kalian semua. Kami mau mengajak kalian bergabung dalam komunitas kecil yang kami sebut Connect Group, yaitu tempat di mana kita sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Segera hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar Anda atau mengisi form online di gms.church/connect agar segera dihubungkan dengan CG terdekat di kota Anda. AUG seluruh Sumatera harus semakin setia beribadah online di rumah masing-masing setiap hari Sabtu pukul 5.30 sore melalui YouTube GMS Sumatera atau melalui website gms.church/streaming/Sumatera. Follow juga akun Instagram gereja lokal masing-masing untuk mendapatkan informasi terkini tentang jadwal ibadah dan konten-konten lainnya. Minggu ini adalah minggu penaburan untuk mendukung pembangunan dan kegerakan misi 50 GMS di Sumatera. Mari siapkan penaburan dan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan atas Pulau Sumatera. Teman-teman dapat memberikan penaburan dan persembahan dengan cara transfer. Mari scan QR Code di layar untuk mendapatkan informasi, nomor rekening, dan QRIS. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus di akhir ibadah. Persiapkan sepotong roti atau biskuit, dan anggur, teh, atau air putih untuk bisa perjamuan di rumah masing-masing. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami mau beribadah, Engkau yang jagai kami, Engkau yang biarkan kami fokus mendengar firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan waktu dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Army of God, are you ready to make some praise for Jesus? Come on! Here we go! Setiap musim kehidupan, Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Amen. Kuat firman-Mu meneguhkan, Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Katakan, angkat tanganmu. Mujizat masih kau kerjakan, kau kekuatan dan perlindungan. Kuat tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. I'm gonna make some noise for Jesus, come on! Setiap
kuati. Oh, Tuhan berjanji kan menyertai. Kuatkan dan teguhkan hati. Tuhan pegang kendali. Katakan dengan imanmu, katakan. Kau Tuhan pegang kendali. Kami nyatakan deklarasi iman kami Tuhan kepadamu. Perbuatanmu, perbuatan ajaibmu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Perbuatan ajaibmu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Berikan suasana yang terbaik buat Tuhan kita, come on, haleluya. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living, hallelujah. Nothing is impossible. Here we go. Sing it out. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know. I know that you can do anything. Here we go. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Sing it out. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Jesus. Not gonna live by what I see. Not gonna live. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Here we go. Through you I can do anything, I can do. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing. Through you blind eyes are open, strongholds. I'm living by faith. Nothing is impossible. Come on, clap your hands together. Ayo clap semuanya di rumah. Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Yeah. Come on, sing it with me. I believe
Through you, I can do anything. Yes, I can do all things. Through Christ who strengthens us. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am open by faith. Nothing is impossible. I believe, yes God. I believe in you. Sungguh Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kau Allah yang setia. Kami datang di tempat ini Tuhan. Kami mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Betapa aku rindu berhadapan denganmu, bawaku lebih dalam di dekatmu, menyembahmu. Murnikanlah hatiku, sebab Kau yang mengenalku. Jiwaku pun terbuka untuk suaramu, jamahanmu. Sama-sama angkat tanganmu, nyanyikan pujian ini. Ku nikmati kehadiranmu, bermuara dalam hatiku, saat ku memandang wajahmu, damai memenuhi. Ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu, saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup. Sama-sama beri kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab Engkau Allah yang setia Tuhan. Betapa aku rindu berhadapan denganmu, berhadapan denganmu, bawaku lebih dalam di dekatmu, menyembahmu, menyembahmu. Oh, murnikanlah hatiku, sebab Kau yang mengenalku. Jiwaku pun terbuka untuk suaramu, jamahanmu. Sama-sama angkat hatimu, nyanyikan bersama. Ku nikmati kehadiranmu, bermuara dalam hatiku, saat ku memandang wajah-Mu, damai memenuhi.
kami memandang wajah-Mu Tuhan, kami temukan damai sejahtera Tuhan di dalam hidup kami. Kau Allah yang setia Tuhan, Kau Allah yang setia Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Nyanyikan bersama pujian ini. Ku nikmati kehadiran-Mu bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu, damai memenuhi. Kami lepaskan beban, ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup. Angkat hatimu, nyanyikan bersama. Ku nikmati kehadiran-Mu dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu, damai memenuhi. Ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa setiap minggunya Kau berbicara kepada setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Engkau di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang baik di dalam segala keadaan. Setiap orang yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama berkata, amin. Halo Army of God. Hari ini saya punya kesempatan sekali lagi untuk sharing di depan teman-teman Army of God. Sekalipun hari ini kita juga masih ibadah online, tapi kita sama-sama percaya bahwa pengurapan Tuhan pasti selalu sama setiap minggunya. Saya berdoa juga untuk teman-teman dimanapun teman-teman AOG berada, tetap dalam keadaan sehat-sehat semua. Dan mungkin kalau hari ini ada yang sedang sakit, kita sama-sama berdoa untuk segera sembuh dan segera pulih. Jadi hari ini saya punya kesempatan untuk sharing dengan tema berdoa dan berserah. Tentunya ini bukan tema yang asing lagi ya. Kita pasti sudah sering mendengar tentang berdoa, berserah. Dari kita masih duduk di sekolah minggu sampai hari ini kita sudah mulai beranjak dewasa. Dan tahukah teman-teman bahwa berserah itu adalah sebuah tema yang cukup menjadi struggle untuk orang-orang Kristen, bahkan yang sudah bertahun-tahun berjalan di dalam kekristenan. Begitu juga saya. Tapi kita tidak akan pernah berhenti belajar untuk berserah kepada Tuhan dari minggu ke minggu, dari satu musim ke musim, dari tahun ke tahun. Nah, kita mau belajar apa sih itu berserah dan berdoa gitu. Apa sih itu berserah? Ada apa dengan berserah? Kenapa ada banyak orang yang katanya kesulitan untuk berserah kepada Tuhan? Sebelum kita menggali lebih lagi, kita perlu bertanya definisi dari berserah itu sendiri apa ya? Berserah itu sendiri kalau kemarin saya searching di Kamus Bahasa Indonesia, ternyata artinya adalah menyerahkan diri dan nasib kepada seseorang atau sesuatu. Jadi saya bisa berkesimpulan bahwa berserah itu bicara soal kepercayaan. Kita sedang mengangkat sebuah isu kepercayaan karena kita sedang menyerahkan diri dan nasib kita kepada seorang pribadi atau sesuatu. Mungkin itu kehidupan pribadi kita, keluarga kita, masa depan kita, pekerjaan kita,
atau keuangan kita. Jadi intinya bagaimana kita menyerahkan diri dan nasib kita kepada pribadi atau seseorang. Pertanyaannya adalah, hari-hari ini saya dan teman-teman AOG menyerahkan hidup ini ke dalam tangan siapa? Ke dalam tangan Tuhankah? Ke dalam diri sendirikah, mengandalkan kepintaran kita, strategi-strategi yang diciptakan oleh manusia? Atau kita menyerahkan keluarga kita, pekerjaan kita, karir atau sekolah kita ke dalam apa kata orang, apa kata orang-orang pintar di dunia ini. Dan saya belajar tentang berserah ini dari satu ayat firman Tuhan, yaitu Amsal 3 ayat 5. Sama-sama kita buka yuk. Di dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di sini kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi saya bisa melihat bahwa berserah itu ternyata bukanlah pilihan, tapi berserah itu adalah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Berserah itu bukan option yang kesekian, option yang ketiga, keempat. Tapi berserah adalah kehendak Tuhan, bagaimana Tuhan ingin kita menyerahkan seluruh hidup kita, area di bagian sekolah, karir, pekerjaan, keuangan, bahkan keluarga ke dalam tangan Tuhan. Kita mempercayakan seluruh area hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tetapi seringkali ini yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ini yang terjadi pada manusia. Kita seringkali mendapati bahwa musuh dari berserah itu adalah pikiran dan keadaan kita sendiri. Kenapa? Karena waktu kita mau berserah kepada Tuhan, mungkin kita punya pemikiran-pemikiran tersendiri yang kita anggap lebih baik. Atau mungkin ketika kita mau berserah kepada Tuhan, keadaan mengatakan sebaliknya. Lalu itu membuat kita menjadi orang yang ragu untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menjadi curiga di dalam suatu keadaan tertentu. Mungkin kita menjadi ragu ketika hari ini ada beberapa teman di AOG yang pelayanan tetapi mendapati mama papanya sakit. Atau ketika hari ini teman-teman ada yang sedang pelayanan malah mendapati karirnya turun atau bahkan lebih buruk lagi di PHK. Oleh karena keadaanlah kita seringkali ragu dengan rencana Tuhan. Oleh karena keadaanlah kita seringkali ragu untuk mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jadi seringkali keadaan ditambah pikiran-pikiran kita sendiri, asumsi-asumsi kita, pengertian-pengertian kita, bahkan gak jarang kepintaran kita yang pada akhirnya membuat kita sulit berserah kepada Tuhan. Manusia seringkali menganggap bahwa apa yang di dalam pikirannya itu jauh lebih baik. Strateginya itu jauh lebih bisa menyelamatkan. Padahal firman Tuhan bilang, di sini dikatakan, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Bukan berarti kita tidak menjadi orang yang tidak realistis. Bukan berarti kita tidak menjadi orang yang berencana. Tentu berencana itu baik di mata Tuhan. Lalu saya coba merenungkan firman Tuhan ini. Saya teringat dengan satu film. Jadi saya pernah nonton film, di mana film itu ada kisah seorang ibu dan dua anak. Ibu dan dua anak ini berencana akan melewati sebuah perjalanan, melewati gunung dan lembah, hutan, sungai, tapi dengan keadaan mata tertutup. Jadi si ibu ini bilang kepada dua anak ini, kalau nanti kita melewati perjalanan ini, melewati hutan, lembah, sungai, pokoknya perjalanan yang begitu panjang, ibu ini bilang, dengarkan apapun perkataan saya, jangan dengarkan yang lain. Jadi kebayang bagaimana kita melewati hutan, gunung, lembah, maksudnya kedua anak ini dengan keadaan mata tertutup, lalu hanya fokus dengan suara anak ini, dengan suara ibunya. Tentu itu bukan hal yang mudah ya. Jadi ibunya selalu bilang, jangan dengarkan yang lain, jangan dengarkan suara-suara lain di luar suara ibunya, suara apapun itu. Mereka melewati perjalanan itu, melewati hutan, gunung dan lembah dengan fokus kepada suara ibunya.
Kebayang gak kalau jadi anak ini kita melewati dinginnya air sungai, kita melewati hutan, kita melewati mungkin ini pohon apa ya, ini sudah di mana ya. Tapi hanya fokus dengan suara ibunya. Nah, waktu saya mengingat film ini, saya jadi membayangkan kalau ternyata berserah kepada Tuhan kira-kira seperti itu. Akan ada suatu kondisi di dalam hidup kita hanya fokus kepada Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau, mendengarkan tuntunan Tuhan, sekalipun mungkin keadaan sepertinya tidak mendukung apa yang menjadi kepercayaan kita. Seperti itulah kita di dalam Tuhan, seperti itulah bagaimana kita berserah kepada Tuhan. Mungkin ada banyak keadaan yang hari ini saya dan teman-teman tidak mengerti. Apalagi dengan kondisi yang sekarang dari hari ke hari tidak penuh dengan ketidakpastian ya. Kita menerka-nerka apalagi yang terjadi besok. Kita belajar untuk berserah kepada Tuhan apapun yang hari ini kita lewati. Sekalipun kita mungkin sebagai manusia sering bertanya-tanya, terus besok gimana? Terus besok saya harus melewati apa? Terus besok bagaimana cara menanggulanginya? Tapi saya belajar bahwa firman Tuhan tadi katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Pertanyaannya adalah kita perlu kembali kepada pertanyaan ini untuk memperkuat tindakan kita. Kenapa sih kita harus berserah kepada Tuhan? Apa sih alasannya kita harus berserah kepada Tuhan? Dan kita ingat satu hal, kenapa kita harus berserah kepada Tuhan? Karena Tuhan itu adalah Tuhan tidak pernah berubah. Dari satu musim ke musim. Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Selalu mengasihi kita. Selalu baru setiap pagi kasih karunia-Nya yang dikatakan Alkitab. Jadi Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalau Tuhan baik dulu pernah menolong kita, hari ini pun Ia akan melakukannya sama. Sekalipun mungkin keadaan mengatakan sebaliknya. Nah, seringkali inilah manusia. Ketika keadaan tidak baik, lalu kita mulai menyamakan keadaan dengan Tuhan, dengan pribadinya Tuhan. Ketika keadaan buruk, ketika keadaan tidak menjanjikan apapun, bahkan mungkin keadaan membuat kita bingung, kita menyamakan pribadinya Tuhan. Kalau hari ini kita melihat keadaan kayaknya buat saya bingung deh. Lalu kita mulai menyamakan bahwa tuntunan Tuhan membuat saya bingung. Padahal pribadinya Tuhan dengan keadaan itu dua hal yang berbeda. Hari ini mungkin kita bisa dalam keadaan sakit, dalam keadaan duka, dalam keadaan bingung, atau mungkin biasa aja, gak merasakan apa-apa. Tapi kita perlu mengingat Tuhan gak pernah berubah. Kasih-Nya Tuhan, rencananya Tuhan dalam hidup kita, janjinya Tuhan dalam hidup kita itu tidak pernah berubah. Sekalipun mungkin keadaan sudah sangat berubah, kalau dulu kita semua serba offline, sekarang harus online. Tapi Tuhannya tetap Tuhan yang sama. Kalau Tuhan dulu pernah melakukan banyak hal dalam hidup kita, hari ini pun Ia akan melakukan banyak hal dalam hidup kita. Tapi yang kita perlu ingat, jangan pernah menyamakan keadaan dengan pribadinya Tuhan. Dan yang kedua, kalau hari ini kita belajar temanya adalah tentang berdoa dan berserah. Saya belajar ternyata orang yang berdoa itu pasti berserah. Dan orang yang berserah itu pasti berdoa. Loh kok bisa ya? Orang yang berdoa itu pasti akan dituntun untuk berserah. Dan orang yang berserah itu pasti karena berdoa. Kenapa? Kita belajar ternyata di dalam doa itu hubungan kita dengan Tuhan, kita belajar mengenal pribadi Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita percaya. Saya pernah dalam kondisi yang mungkin ragu atau curiga kepada Tuhan. Loh ini Tuhan mau bawa kemana ya? Loh Tuhan ini baik enggak? Tuhan ini konsisten enggak dengan rencananya? Tapi hari ini kita mulai perlu mempertanyakan kepada diri sendiri kalau kita mulai curiga ke Tuhan, sudah sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan? Atau jangan-jangan kita lebih mengenal keadaan, kita lebih mendengar apa kata orang, kita lebih mendengar apa kata berita di luar sana, bukan berarti tidak boleh nonton berita, dibandingkan kita mengenal siapa Tuhan pribadi kita. Semakin kita kenal, semakin kita percaya. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita percaya kepada Tuhan. Justru sebaliknya,
Semakin kita hanya mengenal keadaan, semakin kita percayalah pada keadaan itu. Padahal bukan keadaan yang berotoritas atas hidup kita. Dan ada satu hal saya belajar, mungkin di dalam kondisi tertentu atau mungkin hari-hari ini, saya dan teman-teman bingung atau tidak mengerti dengan keadaan. Mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam hati kita, kenapa ya aku harus di PHK? Misalkan kalau ada beberapa teman yang sedang mengalami, kenapa ya orang tua aku sakit? Kenapa kok aku sakit ya? Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Manusia mempertanyakan keadaannya, kenapa kok aku yang harus mengalami ini? Saya belajar ternyata tidak semua keadaan itu bisa dimengerti. Tidak semua keadaan juga harus dimengerti. Semakin kita memberikan energi untuk mengerti keadaan, semakin kita akan burn out. Karena gak akan ada jawabannya. Hari ini pun kalau kita nanya misalkan, kenapa ya aku sakit? Kenapa mama papa sakit? Kenapa aku harus mengalami krisis keuangan seperti ini? Ya mungkin kita perlu evaluasi diri. Tapi kalau ditanya terus, ya gak ada jawaban pastinya. Gak ada yang jawaban pastinya. Kenapa aku harus lahir di keluarga ini misalkan? Keluarga yang mungkin kurang ideal. Gak ada jawabannya dan gak ada yang tahu. Karena gak ada yang punya otoritas untuk menetapkan dia bisa lahir di mana. Tidak semua keadaan harus dimengerti. Tapi yang kita tahu pasti, Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang bisa dipercaya. Kita buka satu ayat di Mazmur 131. Di Mazmur 131 ayat 1 sampai 3, menyerah kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Daripada kita memberikan energi terus-menerus untuk mempertanyakan keadaan yang juga kita gak punya otoritas untuk mengubah keadaan itu, lebih baik kita memberikan energi kita sepenuhnya untuk percaya kepada Tuhan yang hari ini kita sembah. Kita percaya bahwa Tuhan gak mungkin menjawab doa kita. Tuhan kita gak mungkin menuntun kita setengah-setengah. Tuhan kita juga gak mungkin meninggalkan kita di tengah-tengah perjalanan. Jadi kalau hari ini kita gak tahu hari esok, kita gak tahu apa yang akan terjadi mungkin bulan depan atau tahun depan. Atau mungkin kapan ya kesembuhan itu terjadi, kita gak tahu kapan pemulihan itu terjadi. Pilihlah untuk mendekat kepada Tuhan, pilihlah untuk berdiam di kaki Tuhan, pilihlah untuk stay di dalam hadirat Tuhan. Yang mungkin seolah-olah tadi seperti yang dikatakan firman Tuhan, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapi jiwaku. Pilihlah untuk stay di dalam Tuhan. Pilihlah untuk selalu memilih Tuhan. Dibandingkan untuk memilih mengerti sebuah keadaan. Ada banyak keadaan yang tidak perlu kita mengerti sekarang. Atau mungkin kita memang gak akan menemukan jawabannya. Tapi bukannya jauh lebih indah kalau kita memilih untuk menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian itu. Dan hari ini kita juga mau belajar bagaimana berserah di dalam berdoa. Seperti yang tadi saya bilang, orang yang berdoa itu pasti akan berserah. Atau lebih tepatnya dituntun untuk berserah. Dan orang yang berserah itu pasti karena berdoa. Dua hal yang tidak akan pernah terpisahkan. Dan area ini akan dibagikan oleh teman saya, Elis. Oke, thank you Kak Reta udah sampaikan banyak hal mengenai berserah. Dan saya pribadi belajar banyak hal ya. Aku percaya teman-teman juga belajar banyak hal mengenai berserah. Nah, aku akan melanjutkan mengenai berdoa. Berdoa merupakan aplikasi dari berserah. Karena berserah itu hanya akan kita lakukan di dalam Tuhan. Dan tempat dan wadahnya itu hanya Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi sebelum aku akan bahas lebih dalam lagi, aku pengen kita mengingat arti dari berdoa itu apa. Mungkin teman-teman bisa tahu ya, mungkin selama ini berdoa itu gimana, tiap saat berdoa, bahkan
tiap hari pun teman-teman berdoa ya. Mungkin sehari bisa 5 sampai 10 kali berdoa. Tapi apa sih yang menjadi arti berdoa itu? Berdoa itu hal simpelnya adalah menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Tapi semakin kita berdoa, semakin kita tahu justru bukan hanya menyampaikan isi hati kita, tapi kita akan bersekutu dengan Tuhan, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan mempunyai hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Nah, jadi bukan sesimpel kita punya keinginan, terus kita sampaikan sama Tuhan, terus kita menanti-nantikan jawaban dari Tuhan. Justru seperti yang tadi Kak Reta bilang, karena di dalam doa kita semakin mengenal Tuhan melebihi dari keadaan kita. Nah, kita buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Saya bantu baca ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Di sini ditekankan ya, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Di sini seberapa berani sih kita menyampaikan doa kita sama Tuhan, seberapa berani kita menyerahkan segala keadaan kita sama Tuhan. Apakah kita setelah berdoa itu udah pure, oke Tuhan, ini semua kehendak Tuhan, ataukah kita masih khawatir, bahkan kita takut, bahkan kita masih bertanya-tanya gitu. Hari ini bakalan terjadi apa ya? Besok gimana ya? Ini gimana ya gitu. Bahkan kita masih merasa keadaan kita gak ada batas-batasnya, keadaan kita gak ada ujungnya juga. Nah, hal berdoa, teman-teman mungkin pernah berdoa ya, oke hari ini aku berdoa untuk satu hal dan Tuhan akan kabulkan. Nah, ada juga kita berdoa hari ini, tapi kita belum menerima jawaban dari Tuhan. Mungkin bukan hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, bahkan mungkin minggu depan. Bukan berarti Tuhan gak bisa kabulkan pada saat ini juga gitu. Bukan berarti Tuhan mau bantu ulur-ulur. Bukan berarti Tuhan biarkan kita menanti jawaban yang sangat panjang gitu. Dan bukan berarti juga Tuhan lagi mempermainkan kita. Justru Tuhan ingin mengubahkan sekaligus banyak aspek. Mungkin di dalam hidup kita Tuhan mau kita belajar banyak hal di dalam masa-masa penantian doa kita. Kesabaran, mengerti setiap kesukaran yang kita alami, maksud Tuhan di balik ini apa, dan menerima keadaan, melihat jauh hal apa sih yang bisa kita syukurin dari setiap keadaan kita sekarang. Nah, kalau teman-teman bisa lihat keadaan saat ini ya, bisa dibilang kalau untuk saya pribadi itu sangat menakutkan, karena banyak hal yang terjadi di luar ekspektasi kita. Banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, bahkan di luar rencana kita. Mungkin teman-teman juga lagi ngalamin hal yang gak bisa dimengerti melihat keadaan sekarang. Bingung sampai mau lakuin apa gitu. Jadi apa sih yang kita lakukan pada saat ini ketika keadaan kita masih sama atau masih di level yang sama. Ketika kita minta sama Tuhan, ketika kita masih panjatkan sama Tuhan, doa kita setiap hari dan belum menemukan jawabannya. Yang harus kita lakukan adalah jangan berhenti berdoa. Kalau teman-teman tanya, sampai kapan berdoa? Ya gak ada waktunya gitu. Sampai kapan batas kita berdoa? Gak ada batasannya. Baik keadaan kita buruk, mau keadaan kita lagi baik-baik aja, mau kita belum nemu jawaban, keadaan kita gak ada berubahnya, ya jangan berhenti berdoa. Saya mau berkesaksian beberapa hal yang terjadi di dalam hidup saya. Mungkin pada saat ini teman-teman juga ada yang ngalamin. Jadi beberapa waktu yang lalu, jadi beberapa bulan yang lalu, bisa dibilang 3 bulan yang lalu, keadaan saya kurang baik-baik aja. Jadi sempat dimana saya drop sekitar 2 mingguan, berbarengan dengan orang tua saya, yaitu mama saya, sakit juga gitu. Jadi
di keadaan saya yang sedang sakit, saya juga harus menerima keadaan mama saya sedang sakit. Jadi mungkin teman-teman ada yang ngalamin itu, teman-teman nggak sendirian kok. Jadi soal case sakit mama itu bisa dibilang sedikit langka karena penyakitnya ini jarang terjadi di kedokteran. Bisa dibilang selama ini pun case dari dokternya bisa dibilang ini masih pasien kedua yang ngalamin sakit ini. Ada masalah di bagian saraf gitu. Jadi kita sempat bingung, aduh ini gimana ya, cara nyembuhinnya gimana ya. Bahkan kita sampai bolak-balik keluar rumah sakit dan ganti obat sampai 5-6 kali untuk menemukan obat yang cocok gitu. Nah pada saat yang sama kita keluarga juga bingung ya. Aduh ini gimana sampai bolak-balik ganti kok nggak ada ujungnya. Terus dokternya juga bilang pada case seperti ini seharusnya 8 minggu itu sudah sembuh. Dan 3 bulan kita belum melihat ada perkembangan gitu. Jadi kita sempat bingung yang salah di mana kok jadi gini gitu. Tapi pada saat aku berdoa ya untuk mama, untuk kesembuhan mama. Di awal doa yang saya minta itu hanya untuk kesembuhan mama gitu. Tuhan aku mau mama sembuh, segera sembuh. Aku mohon mama sembuh deh gitu. Nah seiring berjalannya waktu, level doanya itu udah berubah gitu. Aku bukan berdoa untuk kesembuhan mama, tapi pada saat itu aku udah berdoa sambil berserah. Apapun yang terjadi, biarkan kami dan keluarga menerima keadaan ini. Dan biarkan Tuhan yang memberikan hikmat untuk jalan keluar. Nah ke level berikutnya, jujur aja pada saat itu pun keadaan mama belum jauh berkembang ya. Tapi di level yang berikutnya pada saat kita berdoa, justru makin berbeda. Di situ kita benar-benar menyerahkan mama. Bukan kita lagi yang berserah, tapi kita yang menyerahkan mama gitu. Kita tahu di balik rasa keinginan kita untuk melihat mama sembuh, Tuhan juga jauh lebih pengen mama sembuh sih. Jadi pada saat itu kita sepakat satu keluarga untuk benar-benar berjuang dan tidak berhenti untuk berdoa. Untuk hal berdoa, tadi yang saya sampaikan, jangan berhenti berdoa. Diibaratkan ya, satu tabung yang akan kita isi. Jadi setiap butiran doa yang kita sampaikan akan mengisi tabung tersebut gitu. Jadi bukan berarti sekali berdoa isinya 10 butir. Sekali berdoa isinya 10 butir dan nanti akan penuh gitu. Tapi justru semakin kita berdoa dan sampai kapan itu nggak tahu, nggak ada waktunya juga. Tapi kalau teman-teman tanya sampai kapan kita akan berdoa, sampai waktunya Tuhan datang. Sampai waktunya Tuhan bilang kalau mama akan sembuh. Ya, puji Tuhan ya, saya menyaksikan perkembangan mama sampai pada saat ini yang tidak terduga, pulih perlahan demi perlahan. Ada juga perkembangan yang di luar batas pemikiran kita ya. Dimana kalau fisioterapi itu butuh waktu yang agak lama, 2 minggu sampai 1 bulan. Ini mama satu minggu pun perkembangannya udah besar gitu. Itu semua pekerjaan Tuhan. Nah, saya percaya ya, gak perlu nunggu sembuh dulu 100% mama pulih untuk menyatakan kebaikannya di dalam hidup saya. Justru pemulihan sedikit demi sedikit yang Tuhan kasih, itu yang harus kita percaya. Bahwa Tuhan juga bekerja di dalam hidup kita gitu. Tuhan itu gak pernah berhenti. Orang yang berserah pasti karena berdoa. Seperti yang tadi Kak Reta sampaikan ya. Bisalah saya benar-benar belajar bahwa berserah di dalam doa tidak selalu jawaban yang kita minta akan terjadi di hidup kita gitu. Tapi justru apa yang Tuhan kasih itu yang terbaik untuk kita. Aku harap teman-teman juga mengerti dan selalu berdoa, jangan pernah berhenti berdoa di dalam kondisinya sekarang. Banyak kondisi yang tidak enak, tapi aku yang percaya Tuhan juga gak akan pernah tinggalin kita.
Aku ada teringat satu lagu ya, lagu berjudul Jireh. Itu dikatakan, aku akan melalui badai, tapi aku tidak akan jatuh. Aku akan mendengar suara dalam irama angin dari Tuhan untuk memanggil saya keluar. Engkau akan menyeberangi lautan, jadi saya tidak akan tenggelam. Lagu itu benar-benar membantu saya keluar dari struggle ini sih. Karena bisa dibilang keadaan ini nggak gampang, teman-teman juga mungkin pada saat ini nggak gampang keadaannya. Tapi selalu Tuhan tuh gak pernah tinggalin, bahkan berjanji ketika kita di dalam lembah kekelaman sedaun apapun, Tuhan pasti ada di sana sih. Jadi teman-teman, saya berharap gak merasa sendiri, apapun struggle-nya sekarang, tetap percaya dan jangan berhenti berdoa. Kesimpulannya, orang yang berserah pasti karena berdoa. Itu terjadi kepada saya sendiri dan akan sama juga terjadi kepada teman-teman semua. Mari teman-teman, kita akan menutup firman hari ini. Kita persiapkan hati kita. Saya percaya dimanapun teman-teman Army of God berada, pasti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Dan kita berdoa sama-sama di sepanjang perjalanan rohani kita, di sepanjang perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita belajar untuk dari hari ke hari semakin berserah kepada Tuhan. Karena seseorang yang berdoa akan selalu menjadi orang yang berserah kepada Tuhan. Dan apapun yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, entah itu dalam keluarga, pelayanan, masa depan, karir ataupun studi kita, itu pasti yang terbaik. Tidak perlu curiga dengan Tuhan. Mari semua teman-teman Army of God dimanapun kalian berada, kita sama-sama berdoa. Dan kami akan mendoakan kalian. Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami belajar sesuatu yang baru. Kami berdoa buat setiap teman-teman Army of God supaya mereka menjadi orang-orang yang dari hari ke hari, sejak dari masa mudanya, berserah kepada Tuhan. Semakin menyerahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, berserah adalah sebuah kekuatan. Berserah adalah sebuah kekuatan untuk menghadapi setiap musim Tuhan. Dan tentunya adalah sebuah jalan untuk masuk dalam proses penggenapan janjinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu dan kami percaya Tuhan buat teman-teman hari ini yang sedang sakit, Engkau yang pasti sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap teman-teman yang mungkin anggota keluarganya atau mama papanya sedang sakit, disembuhkan juga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat teman-teman yang hari sedang mengalami krisis, baik itu dalam keuangan atau pekerjaan, Tuhan yang akan memberikan hikmat dan membuka jalan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang akan menjaga dan menyertai setiap Army of God di seluruh Sumatera ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Dan pada hari ini saya mengajak semua teman-teman untuk mempersiapkan sepotong kecil roti dan minuman untuk menikmati perjamuan kudus hari ini. Mari kita persiapkan dengan memberikan hati kita, hati yang terbaik, tentu dengan kasih dan penuh ucapan syukur. Mari kita menaikkan doa, the commitment sekali lagi di hadapan Tuhan. Lukas 22, 19-20. Sesudah itu Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan doa syukur, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya. Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Begitu juga setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, piala inilah perjanjian Allah yang baru yang disahkan dengan darahku, darah yang dicurahkan untuk kalian. Setiap kita boleh mengangkat doa kita secara pribadi kepada Tuhan dan berterima kasih untuk segala pengorbanan yang Tuhan berikan telah menjadi bukti kasih di dalam Tuhan, di mana kasih Tuhan selalu baru setiap harinya dan akan selalu mengikuti kita di sepanjang hidup kita. Biarlah seluruh hidup kita persembahkan untuk melayani dan membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan dan minum dalam nama Yesus. Sekarang kita akan doa berkat. Maka terimalah
Hari ini kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, urapan, dan kekuatan yang baru. Sehingga dari hari ke hari, dari musim ke musim, Engkau akan semakin luar biasa, akan semakin bersinar, dan akan menjadi generasi yang mencintai Tuhan dimanapun Engkau berada. Dan tidak akan pernah menjadi padam, melainkan Tuhan Allahmu akan menjadi pemimpinmu, akan menjadi tiang api dan tiang awanmu. Kami berdoa Tuhan menyerahkan Army of God ke dalam tangan-Mu. Biarlah sekiranya Tuhan Engkau yang menuntun setiap daripada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.